রিশাদ বাগচি, আরিফুল হক মিত্র। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Gora. Inspektur polisi bernama Sarkel mendapati sebuah kasus pembunuhan terhadap 3 penulis. Kondisi korban yang sangat mengenaskan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Elin Triani 9345, Deo Putra Setiawan, Army Tualaka, Rantiran C2Y, Luis Exponte. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Karena tak ada petunjuk sedikit pun yang didapatkan Sarkel, kasus tersebut kemudian diserahkan kepada detektif swasta bernama Gora, dan penyelidikan terhadap 3 korban penulis untuk mencari pelakunya pun dimulai. Di awal film diperlihatkan kasus pembunuhan yang terjadi kepada 3 penulis terkenal. Mereka adalah Salil, Prahald, dan Nisanat. Sebelum dibunuh, pelaku melakukan teror dengan memasukkan ujung pena dan tinta ke dalam gelas. Dan setelahnya, mereka pun dibunuh dengan sangat kejam. Gigi mereka dicabut dan digantikan dengan jarum pena, dan seluruh tubuh juga dicabik dengan pena tersebut. Inspektur polisi bernama Sarkel tidak bisa menemukan siapa pelakunya karena di tubuh korban tidak ditemukan satu sidik jari pun. Dan hal itu membuktikan jika pembunuhan tersebut bukanlah sebuah pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan berencana. Di sisi lain, kita akan dikenalkan dengan pria bernama Gora. Ia merupakan detektif swasta yang sering memecahkan kasus pembunuhan berantai. Dalam melakukan pekerjaannya, Gora sering dibantu oleh temannya yang bernama Sarati. Sarkel yang merasa putus asa meminta tolong kepada Gora untuk memecahkan kasus tersebut. Ia mengatakan jika pembunuhan yang terjadi kepada ketiga korban terjadi dalam rentang waktu 1 minggu, di mana Nisanat dibunuh pada tanggal 11 Juli, Salil dibunuh pada tanggal 13 Juli, dan Prahlat dibunuh pada tanggal 15 Juli atau pagi hari tadi. Pelaku melakukannya dengan jeda waktu 2 hari, dan mengingat jika ketiga korban masih memiliki satu sahabat lagi yang bernama Tanmoy. Ia pun yakin jika Tanmoy akan menjadi korban pembunuhan pada tanggal 17 Juli atau 2 hari dari sekarang. Gora menyadari pembunuhan yang terjadi pasti memiliki sebuah alasan, karena 5 tahun yang lalu keempat penulis tersebut pernah mempermalukan seorang penulis wanita bernama Supriya. Pada tanggal 11 Juli, Nisanat pernah menulis di halaman Facebooknya jika Supriya merupakan seorang wanita murahan yang menjual harga diri demi mendapatkan popularitas. Kemudian pada tanggal 13, 15, dan 17 Juli, Salil, Prahald, dan Tanmoy juga menuliskan hal yang sama. Namun entah apa yang terjadi setelah hal itu, Supriya malah dinyatakan menghilang dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Gora menanyakan kepada salah satu kerabatnya yang juga merupakan seorang penulis, dan dari dirinya, ia pun mengetahui jika Supriya dahulunya tinggal di sebuah rumah kontrakan milik Tuan Biswakal. Sampainya di sana, Tuan Biswakal mengatakan jika Supriya dahulu tinggal bersama adik laki-lakinya bernama Abai yang merupakan seorang mahasiswa. Namun setelah postingan Facebook yang menimpa Supriya, mereka berdua tidak pernah lagi kembali ke kontrakan. Sebelum pergi dari sana, putri Tuan Biswakal yang bernama Dipa mengatakan jika 5 tahun lalu Supriya sempat kritis dan dirawat di rumah sakit panti jompo. Namun setelah rumah sakit tersebut berubah menjadi sebuah restoran, ia pun tidak mengetahui lagi kondisi Supriya saat ini. Untuk mengetahui alasan mengapa Supriya dirawat di rumah sakit, Gora berpikir jika Tanmoy pasti mengetahuinya, dan untuk memancing Tanmoy berterus terang,
ia pun mengirimkan sebuah hadiah berupa ujung pena, seolah-olah itu adalah ancaman pembunuhan. Di sisi lain, Cora kedatangan seorang tamu wanita bernama Somlata, yang merupakan wanita bersuami yang baru saja melangsungkan pernikahan karena sebuah perjodohan. Somlata mengatakan jika ia sangat memerlukan bantuan Cora untuk menyelidiki insiden yang terjadi kepadanya. Dirinya mengidap sebuah penyakit tidur sambil berjalan, di mana penyakit tersebut sebenarnya adalah penyakitnya di masa kecil. Namun entah mengapa, setelah ia tinggal di kediaman keluarga suaminya, penyakit itu kembali muncul tanpa ia ketahui penyebabnya. Bahkan ia hampir saja melakukan pembunuhan kepada adik iparnya karena penyakit tersebut. Dan takutnya, jika hal itu terjadi secara berulang, ia bisa saja mencelakai orang-orang yang ada di sana. Akan tetapi, apa yang dikeluhkan Somlata tidak digubris dengan baik oleh Cora. Ia mengatakan jika yang dibutuhkan Somlata saat ini bukanlah seorang detektif, melainkan psikiater yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun jika ia ingin mengetahui apakah penyakitnya memang hanya kambuh di rumah itu, Cora memberikan saran agar Somlata pulang ke rumah orang tuanya. Dan jika nantinya penyakit tersebut tidak kambuh, itu berarti ada sesuatu yang salah di kediaman suaminya. Di sisi lain, hadiah yang diberikan Cora berhasil membuat Tan Moi terpancing. Yang tak punya pilihan lain, akhirnya berterus terang terkait kejadian 5 tahun yang lalu. Malam ketika Supriya menemui Nisanat, Salil, dan Prahlad, Supriya juga mendatangi dirinya dengan rayuan yang sama. Namun karena merasa jika hal tersebut adalah sebuah kesalahan, Tan Moi langsung menurunkan Supriya dari mobilnya. Dan sejak saat itu, ia pun tidak mengetahui kejadian apa lagi yang terjadi di malam tersebut. 2 tahun setelah kejadian itu berlalu, Tan Moi tidak sengaja mendengarkan percakapan di antara Nisanat, Salil, dan Prahlad. Nisanat yang sangat tertarik dengan novel yang ditulis Supriya, kemudian dengan liciknya mengambil alih novel tersebut dan menuliskan ulang dengan gaya bahasanya sendiri. Dan tanpa disangka, novel itu malah mendapatkan banyak apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak. Terlepas dari pembunuhan yang terjadi kepada ketiga korban, Tan Moi menyadari jika dirinya akan menjadi korban selanjutnya. Karena bukan saja mendapatkan hadiah berisi ujung pena, ia juga mendapatkan kiriman whisky berlabel Monkey Shoulder dari orang yang tidak dikenal. Whisky tersebut ternyata juga ditemukan di kediaman Nisanat, Salil, dan Prahlad. Sebelum kejadian pembunuhan yang menimpa mereka, dan mengingat jika hari ini adalah tanggal 16 Juli, ia pun meminta agar kepolisian memberikan perlindungan ekstra di tanggal 17 besok. Di sisi lain, Somlata yang baru saja tiba di kediamannya ditanya oleh suaminya yang bernama Amit, apakah dia sudah pergi ke psikiater untuk mengobati penyakitnya. Amit sendiri memiliki seorang ibu bernama Sumriya dan saudari perempuannya yang bernama Ena dan Karti. Saat ini mereka semua tinggal di dalam satu rumah yang sama. Karena kejadian tak terduga belakangan ini, Sumriya meminta agar Amit mengunci kamar tidur Somlata untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun saat waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, Somlata tanpa sadar sudah berada di depan kamar Sumriya sambil mengarahkan jarum racun kepadanya. Sontak hal tersebut membuat Sumriya menjadi sangat terkejut. Ia yang tidak bisa menahan rasa takut seketika terjatuh dan membuatnya cedera. Keesokan hari, Somlata mengatakan jika dirinya akan pergi ke kediaman orang tuanya untuk beberapa hari ke depan. Dan tanpa berpikir panjang, Sumriya langsung mengizinkannya. Ia bahkan mengatakan jika Somlata tidak perlu kembali lagi ke rumah mereka. Dan masalah pernikahannya dengan Amit, ia juga akan mengurus perizinannya ke tahap perceraian. Perkataan Sumriya sontak membuat Amit sangat terkejut. Ia mengatakan agar Somlata tidak perlu memikirkan apa yang dikatakan ibunya barusan. Di sisi lain, Cora melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi kediaman Nisanat. Dari sana, ia mendapatkan informasi jika selama hidupnya korban memiliki kebiasaan yang buruk saat dirinya sedang mabuk. Bahkan ia pernah mengatakan jika menantunya merupakan seorang tunasusila. Menantunya mengatakan jika 5 tahun yang lalu Sumriya pernah mendatangi kediaman mereka. Ia meminta tolong agar Nisanat mau membantunya merekomendasikan novel yang ia tulis kepada penerbit besar. Namun karena Nisanat belum mengetahui isi ceritanya, ia pun meminta agar Sumriya kembali lagi menemuinya di malam pertemuan para penulis.
Di malam hari, saat Cora dan kepolisian sedang berjaga di kediaman Tan Moy, mereka melihat ada seorang wanita misterius yang berjalan ke arah mereka. Namun setelah dikejar, ternyata wanita tersebut adalah Somlata. Keributan yang terjadi di luar rumah membuat Jamadir merasa khawatir, dan saat ia memutuskan untuk melihatnya, barulah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ternyata si pelaku sudah berada di kamar Tan Moy dan langsung memasukkan ujung pena ke dalam gelas. Namun di saat ia ingin melakukan penyerangan, Tan Moy langsung kabur dan meminta pertolongan kepada asistennya yang bernama Bonku. Dan karena teriakan kerasnya, semua orang yang ada di sana segera berlari untuk melihat keadaannya. Setelah diperiksa, Sarati menyatakan jika Tan Moy masih hidup, kemungkinan ia hanya pingsan karena mengalami syok berat. Di tubuh Tan Moy ditemukan sebuah jarum suntik dan potongan kain yang disumpal di dalam mulut. Dan di sekitarnya terdapat jejak kaki penuh tinta dan bisa dipastikan jika itu adalah milik si pelaku. Kepolisian yang melakukan pengejaran tidak bisa menemukan kemana si pelaku kabur. Namun saat Cora memerintahkan Sarati melihat Somlata malah berlari mengejar seseorang yang baru saja melompat dari dinding halaman belakang. Namun karena tidak ada orang yang melihat selain dirinya, ia pun dibawa untuk diinterogasi. Somlata mengatakan jika kedatangannya ke sini karena perintah seorang pria yang baru saja selesai makan malam dengan orang tuanya mendengarkan ada seseorang yang menyembunyikan bel di rumah mereka. Namun saat ia keluar, ia hanya menemukan sebuah pesan yang ditempel di kotak surat. Setelah dibaca, pesan tersebut memerintahkannya untuk menemui Cora di kediamannya saat tengah malam. Merasa ada hal yang penting, Somlata kemudian menuruti perintah tersebut. Namun saat ia sudah berada di kediaman Cora, ia malah bertemu dengan seorang pria yang menyuruhnya menemui Cora di kediaman Tan Moy. Somlata menambahkan jika ia tidak bisa mengenali wajah pria tersebut, karena saat mereka bertemu, pria itu menggunakan mantel berwarna hitam dan sebuah topi untuk menutupi wajahnya. Namun Somlata menyadari jika pria tersebut memiliki tubuh tinggi dan kumis yang tipis. Apa yang dikatakan Somlata sepertinya memanglah benar, karena saat Cora tiba di kediamannya, ibunya memberikan sebuah pesan dengan gaya tulisan yang sama, di mana pesan tersebut berisikan sebuah perintah agar Cora tidak melanjutkan penyelidikannya. Dokter di rumah sakit mengatakan jika jarum yang ditemukan di tubuh Tan Moy mengandung sebuah racun yang sangat mematikan. Namun karena si pelaku tidak mendorong suntikan tersebut, Tan Moy masih bisa diselamatkan. Di sisi lain, Somlata yang sedang tertidur pulas di kediaman orang tuanya tidak mengalami tidur berjalan seperti yang terjadi di kediaman keluarga Amit. Dan karena hal itu, ia pun segera memberitahukannya kepada Cora. Somlata bertanya apakah obat tidur memiliki efek samping. Karena selama ia berada di kediaman Amit, ia sering diberikan obat tidur untuk membantunya sembuh. Cora mengatakan jika obat itu memiliki kandungan natrium, oksibat, atau zolpidem, kemungkinan besar itu adalah penyebab utamanya. Dan untuk mengetahui siapa orang yang mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya di sana, ia pun memberikan saran agar Somlata melakukan penyelidikan secara diam-diam. Setelah menyelesaikan pembicaraan tersebut, Cora melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi kediaman Dipa. Ia sadar jika kain yang digunakan untuk menyumpal mulut Tan Moy tak lain adalah kain gorden yang pernah ia lihat di kediaman mereka. Setelah tersudut, Dipa pun mengakui jika dialah yang melakukan percobaan pembunuhan kepada Tan Moy. Dan hal itu ia lakukan untuk membalaskan dendam atas kematian Supriya. Dipa kemudian mengajak Cora pergi ke rumah sakit Panti Jompo tempat Supriya dirawat dahulu. Di sana mereka dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang sangat memilukan, di mana adik Supriya yang bernama Abai ternyata mengidap gangguan jiwa karena tidak terima dengan kematian kakaknya. Ia menganggap jika kakaknya masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit yang sekarang sudah menjadi sebuah restoran. Dipa menambahkan jika ia sudah seringkali mengajak Abai untuk pulang, namun Abai tidak mau menuruti perkataannya karena ia belum bisa melihat kesembuhan kakaknya. Setelah menyaksikan semua kejadian tersebut, Dipa memerintahkan agar Cora segera menangkapnya. Namun di saat Cora menanyakan berapa harga satu botol whisky Monkey Shoulder, Dipa seketika terdiam, dan dari sana bisa dipastikan jika Dipa bukanlah pelaku yang sebenarnya. Keesokan hari, Cora memerintahkan Inspektur Salker mengumpulkan semua orang yang terkait, karena saat ini
ia sudah mengetahui siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Pertama-tama, Gora mengatakan jika percobaan pembunuhan yang terjadi kepada Tan Moi, salah satu pelakunya adalah orang terdekat mereka sendiri yang tak lain adalah Bonko. Jejak kaki penuh tinta yang muncul saat penyerangan tidak memiliki jempol jari. Dan hal itu sangat cocok dengan kaki Bonko yang tidak pernah menginjakkan jempolnya ke permukaan tanah karena penyakit kapalan yang dideritanya. Di saat semua orang berlari melihat keadaan Tan Moi, Gora tidak melihat keberadaan Bonko. Ia datang beberapa saat setelah semuanya berkumpul. Bonko juga dengan sengaja menyentuh gelas berisi tinta di depan kepolisian. Kemungkinan ia tidak sempat memakai sarung tangan saat menyentuh pertama kali. Dan pada akhirnya, untuk menghindari penangkapan, Bonko dengan sengaja mengambil gelas tersebut, seolah-olah ia ingin menjelaskan jika dirinya tidak sengaja menyentuhnya. Selanjutnya, Gora memanggil Dipa dan Abai yang ternyata barulah diketahui jika Abai sudah sembuh sejak 6 bulan yang lalu. Malam saat mereka pergi ke restoran, Gora diam-diam melakukan penyelidikan tanpa mereka ketahui. Pada akhirnya, saat ia mengetahui jika Abai hanya berpura-pura, ia pun yakin jika Abai pasti merencanakan sesuatu untuk melakukan balas dendam. Sebenarnya, Dipa juga sudah mengetahui hal tersebut saat Abai mendatanginya 6 bulan yang lalu. Abai memerintahkannya untuk mengambil semua barang-barang milik Supriya berupa pena dan tinta. Sehingga saat terjadi pembunuhan kepada ketiga korban, polisi menemukan barang-barang peninggalan Supriya di TKP pembunuhan. Potongan kain gorden yang digunakan untuk menyumpal mulut Tan Moi juga didapatkan dari tangan Dipa. Kain tersebut ternyata dari hasil rajutan dari tangan Supriya yang dijadikan sebuah hadiah di hari ulang tahun Dipa. Abai bekerja sama dengan Bonko untuk melakukan pembunuhan kepada Tan Moi. Namun saat mereka ingin menyuntikkan cairan racun, tindakan mereka seketika terhenti karena teriakan Tan Moi yang membuat semua orang segera datang. Dan untuk menghindari kejaran kepolisian, Bonko segera mengganti kostum dan Abai melarikan diri dengan melompat dinding di halaman belakang. Namun walaupun begitu, aksi pembunuhan yang mereka lakukan tak akan bisa berjalan tanpa bantuan seseorang yang tak lain adalah Tuan Biswakal. Ternyata, saat Gora mendatangi kediamannya pertama kali, Biswakal menjadi khawatir jika rencana yang mereka susun akan gagal. Ia kemudian mengikuti Gora secara diam-diam dan pada akhirnya, ia pun memanfaatkan kehadiran Somlata untuk mengalihkan penyelidikan. Di malam percobaan pembunuhan Tan Moi, Biswakal mendatangi kediaman Somlata dan menempelkan sebuah pesan di kotak surat. Ia juga melakukan hal yang sama di kediaman Gora. Dan selanjutnya, saat Somlata sudah tiba di kediaman Gora, Biswakal dengan sengaja menyuruhnya pergi ke kediaman Tuan Tan Moi karena Gora berada di sana. Dan di saat semua orang teralihkan perhatiannya dengan kedatangan Somlata, disitulah Abai dan Bonko melakukan aksinya. Singkatnya, karena sudah tersudut, Tuan Biswakal akhirnya berterus terang. Ia mengatakan jika ia melakukan hal itu karena dirinya memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Supriya. Dahulu saat Supriya masih hidup, ia selalu memanggil Tuan Biswakal dengan sebutan ayah. Supriya adalah pribadi yang sangat baik. Ia kehilangan kedua orang tuanya sejak masih muda. Suatu momen, Dipa yang mengidap penyakit jantung parah disarankan dokter untuk segera melakukan operasi. Namun karena Biswakal tidak memiliki cukup uang, ia pun tidak bisa melanjutkan operasi tersebut. Supriya yang mengetahui hal itu mengatakan jika dia akan mencari uang dengan menjual novelnya kepada penulis terkenal. Namun setelah ia mendapatkan uang tersebut, ia malah mengalami sebuah insiden dan akhirnya meninggal dunia. Biswakal yang menyadari jika kematian Supriya ada kaitannya dengan postingan Facebook para penulis, akhirnya memutuskan untuk melakukan balas dendam. Setelah mendengarkan semua penjelasan yang mereka sampaikan, Gora mempersilahkan salah satu dari mereka untuk melakukan pembunuhan kepada Tan Moi. Namun anehnya, tak ada satupun dari mereka yang mau melakukannya. Pada akhirnya, Gora pun mengatakan jika pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Tan Moi. Hal itu ia ketahui dari botol minuman whisky Monkey Shoulder yang ditemukan kepolisian di pembunuhan ketiga korban, di mana botol whisky tersebut hanya memiliki 3 logo monyet dan itu artinya Tan Moi tidak termasuk dalam daftar pembunuhan. Whisky yang dilihat Gora di kediaman Tan Moi hanyalah sebuah pengalihan yang dilakukan Tan Moi agar orang-orang percaya jika dia adalah korban pembunuhan selanjutnya. Pada akhirnya, karena sudah tersudut, Tan Moi yang tak punya pilihan lain terpaksa mengakui perbuatannya. Ternyata orang yang pertama kali ditemui Supriya bukanlah Nisanat,
Salil maupun Pralat, melainkan dirinya. Di saat Supriya mengatakan jika ia membutuhkan uang untuk berobat tipa, Tanmoy merasa terharu karena Supriya mau berkorban untuk seseorang yang bukan sedarah dengannya. Namun pertemuan singkatnya dengan Supriya malah membuat Jamadir menjadi salah paham. Ia beranggapan jika suaminya telah melakukan perselingkuhan, dan karena alasan cemburu, Jamadir mengancam jika Tanmoy membantu Supriya mempublikasikan novel yang ia tulis, maka ia akan pundir di hadapan mereka berdua. Pada akhirnya, karena tak punya pilihan lain, Tanmoy yang menyadari jika novel yang ditulis Supriya memiliki masa depan cerah, akhirnya meminta tolong kepada Nisanat, Salil, dan Pralat untuk membantu merekomendasikan novel tersebut. Di sisi lain, Tanmoy yang mengetahui jika prosesnya tidak bisa berjalan secara instan, memutuskan memberikan sejumlah uang untuk digunakan Supriya dalam membantu operasi Dipa. Seiring berjalannya waktu, Supriya memberikan kabar jika Nisanat setuju untuk membantunya. Ia pun disuruh datang ke pertemuan para penulis untuk berbagi cerita tentang kisah di balik novel tersebut. Namun entah apa yang terjadi di malam itu, keesokan harinya Nisanat malah menulis sebuah statement penghinaan kepada Supriya dan menuduhnya sebagai seorang tunasusila. Tak berapa lama, Nisanat juga menelepon Tanmoy. Ia mengatakan jika tadi malam terjadi sebuah insiden yang tidak terduga, di mana saat Supriya datang, mereka bertiga sedang mabuk berat, dan karena tidak terima dilecehkan, mereka kemudian memberkal Supriya dan meninggalkannya di bawah jembatan dalam keadaan setengah mati. Di saat Tanmoy mengancam akan melaporkan tindakan mereka kepada pihak kepolisian, Nisanat malah mengancam balik. Ia mengatakan jika Tanmoy harus menuliskan postingan di Facebooknya, seperti yang mereka lakukan. Dan jika Tanmoy tidak melakukannya, maka mereka akan mengatakan jika Tanmoy adalah orang yang pertama memberkal Supriya. Dan buktinya adalah pesan singkat yang dikirim Tanmoy sebelum ia mengirimkan Supriya kepada mereka. Ancaman tersebut membuat Tanmoy sedikit takut, dan pada akhirnya ia pun hanya memendam perasaan bersalah selama hidupnya. Di sisi lain, Nisanat yang sadar jika Tanmoy tidak akan menuliskan kejelekan tentang Supriya, kemudian menelepon Jamadir dan menceritakan semuanya. Dan singkatnya, untuk menyelamatkan karir suaminya, Jamadir kemudian membuat postingan di halaman Facebook Tanmoy, seperti yang diperintahkan oleh Nisanat. Mendengarkan pernyataan tersebut, Abe langsung angkat suara. Ia mengatakan Jamadir tidak akan tega melakukan hal tersebut jika ia melihat kondisi Supriya yang sangat menyedihkan, di mana seluruh bagian tubuh Supriya mendapatkan luka sayatan dari ujung pena, dan di bagian kemaluannya terdapat banyak bekas gigitan yang dilakukan oleh Nisanat, Salil, dan juga Pralat. Dengan sempoyongan dan setengah sadar, Supriya mengatakan ketika ia mendapatkan luka sayatan ketika penulis itu mengatakan jika mereka sedang menulis novel di tubuh Supriya. Karena kondisinya yang lambat laun semakin melemah, Supriya yang tidak bisa menahan rasa sakit akhirnya harus meninggal dunia. Kasus tersebut kemudian ditutup dengan pengakuan Tanmoy sebagai tersangka. Ia akhirnya mengakui jika dialah dalang utama dari ketiga pembunuhan tersebut. Ia melakukannya dengan bantuan dari orang-orang yang juga kehilangan sosok Supriya. Setelah semuanya selesai, Gora memutuskan kembali ke kediamannya. Namun di saat ia tiba di sana, ia ditemui oleh Somlata. Somlata mengatakan jika saran yang diberikan Gora sangatlah tepat, di mana ia yang melakukan penyelidikan mendapati jika suaminya sedang berselingkuh dengan Ena. Somlata akhirnya mengetahui jika Ena bukanlah saudari kandung Amit. Ia merupakan anak teman orang tua Amit yang diadopsi saat remaja. Ternyata sebelum menikah, Amit sudah menjalin hubungan dengan Ena dan berjanji akan melangsungkan pernikahan. Namun hal itu mereka sembunyikan karena orang tua Amit sudah mengatur perjodohannya dengan Somlata. Ujung-ujungnya, mereka berdua membuat sandiwara dan memanfaatkan penyakit lama Somlata untuk menghancurkan pernikahan tersebut. Di akhir film, Sarati dan orang tua Gora malah menjodohkan Gora dengan Somlata, dan dengan senyuman Somlata yang pura-pura tidak tahu, film pun berakhir.